Yang akan dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mardia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat shipping instruction. Sebelum ke tutorialnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu shipping instruction. Jadi, shipping instruction adalah dokumen yang dibuat eksportir berisi booking ruang kapal, booking page, atau perintah pengapalan yang nantinya ditujukan kepada perusahaan pelayaran yang akan mengangkut barang. Isi dari shipping instruction itu, yang pertama ada kop surat. Nah, di sini kop suratnya itu adalah nama, alamat, dan logo dari si shipper. Lalu ada nomor shipping instruction. Isinya yaitu ini merupakan nomor dari surat itu dibuat. Lalu ada kode dari perusahaan. Di sini ada bulan dan juga tahun. Lalu di sini ada date, yaitu tanggal surat dibuat. Di sini saya menggunakan tanggal 8 April tahun 2023. Selanjutnya ada si shipper atau pengirim dari PT Panasonic Global Indonesia, Jakarta. Lalu ada consignee, yaitu penerima barang dari Shun Hing Electronic Trading di Hong Kong. Notifi party atau pihak ketiga, karena penerimanya sama, jadi penerima sama dengan consignee, jadi saya tulis same as consignee. Tapi teman-teman kalau misalnya menggunakan pihak ketiga, bisa mencantumkan perusahaannya dengan juga alamatnya. Untuk carrier-nya, di sini saya menggunakan PT OCL Indonesia Jakarta. Lalu untuk pengirimannya, di sini saya menggunakan jalur laut. Nama kapal yang digunakan yaitu OCL Zhoushan dengan nomor kapal 254N. Lalu untuk tipe dari kontainernya, di sini saya menggunakan satu kontainer berukuran 20 feet. Jenisnya dry container. Kenapa menggunakan dry container? Karena menurut saya dry container dirasa cukup kuat, terus padat, tertutup, jadi tahan sama berbagai cuaca. Lalu di sini ada CY cut-off-nya, yaitu di tanggal 10 April 2023, jam 11 malam. Untuk ETD-nya, atau perkiraan waktu keberangkatan kapal di tanggal 12 April 2023, jam 19.30 malam. Untuk ETA-nya, atau perkiraan waktu kedatangan kapal, yaitu di tanggal 20 April 2023, jam 9.30 pagi. Untuk staffing date-nya, atau tanggal barang dinaikkan ke warehouse atau gudang, itu di tanggal 10 April 2023. Lokasi staffing-nya ada di Jakarta. Lalu untuk port of loading atau pelabuhan muatnya, merupakan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Lalu untuk pelabuhan pembongkaran barang atau port of discharge di Hong Kong International Terminal, Hong Kong, Cina. Untuk gudangnya di sini di PT Panasonic Global Indonesia yang bertepatan di Cikarang. Lalu untuk kapasitas kontainernya kita menggunakan FCL. Jadi kita tidak menggabungkan barang dari pengirim lain karena ngirimnya lumayan banyak. Jadi agar lebih aman dan cepat sampai. Tapi teman-teman bisa juga menggunakan kontainer dengan tipe lain.
Lalu untuk freight statusnya kita menggunakan prepaid. Jadi pembayarnya itu konsignee bayar dulu, baru barang bisa dikirim. Jadi kita nggak takut kalau misalnya barang udah dikirim, tapi malah nggak dibayar. Jadi itu menguntungkan untuk si shipper. Untuk pembayarannya, kita menggunakan telegraphic transfer atau TT setelah 1 minggu FOB. Jadi, FOB ini adalah shipper memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman sampai pelabuhan saja. Lalu, barang selanjutnya, dari dikirim sampai nanti barangnya sampai, biayanya itu ditanggung oleh konsignee. Untuk harga per unitnya di sini $390,49 atau jika dirupiahkan yaitu 6 juta. Untuk packagingnya kita menggunakan palet karena di sini barangnya mudah pecah belah jadi agar lebih aman. Untuk netnya atau berat bersihnya itu 28.080 kg. Lalu untuk berat kotornya 30.480 kg. Dan untuk kubikasinya itu 20 cbm. Lalu description of goods-nya, di sini kita mengirim AC 1,5 PK dengan jumlah 825 pieces, di mana ukurannya itu untuk yang indoor 799 kali 197 kali 290 mm dengan berat 8 kg. Lalu untuk AC outdoor-nya itu 650 kali 230 kali 490 mm seberat 46 kg. Lalu di sini juga kita mencantumkan HS code-nya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencantumkan HS code? Di sini teman-teman bisa buka website dari ini HS code. Lalu ini pilih yang HS code INSW. Nah, untuk mencari tahu HS code-nya, di sini saya kan tadi sudah tahu ya apa nih di sini saya itu udah tahu kodenya itu apa, jadi bisa langsung dicari. Tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu kodenya itu apa, teman-teman bisa uraikan barangnya itu di HS code ini untuk mencari apa kode dari HS code-nya. Nah, di sini uraian barangnya itu kapasitas pendingin melebihi 21,10 kW atau dengan kemampuan pemindahan 220 cc tiap putaran atau lebih. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk mencari HS code-nya, cari yang digitnya itu ada 8, jadi bisa tahu detail dari barang tersebut. Nah, untuk uraiannya bisa kita taruh di description of good dan berserta juga HS code-nya. Lalu yang terakhir, itu ada tanda tangan manajer dari shippernya, yaitu Pak Teguh Nugroho. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang booking confirmation. Baik, di sini saya Wiwit Septiratika Putri akan menjelaskan booking confirmation. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu booking confirmation. Jadi, booking confirmation adalah konfirmasi dari pihak pelayaran yang berisi ketersediaan kontainer, space kapal yang sesuai tujuan, dan tempat yang ditunjuk untuk mengambil kontainer atau depo kontainer. Setelah eksportir mengirimkan shipping instruction yang tadi sudah dibuat oleh
Aura Mahardiah dan kepada pelayaran untuk meminta atau booking space kapal atau kontainer yang kosong. Nah, jadi booking confirmation itu yang diekspor adalah konfirmasi dari pihak pelayaran bahwa kapal dan kontainer yang dipesan oleh eksportir tersedia dan siap digunakan untuk pengiriman barang. Oke, di sini booking confirmation, booking number-nya. Di sini kita menggunakan OOCL dan ini ada alamat dari PT OOCL Indonesia dengan booking number 2601352270 dengan shippernya kita dari PT Panasonic Global Indonesia atau PGI yang berada di daerah Jakarta, Jalan Dewi Sartika, Cawang 2, nomor 14, Jakarta, 13630 Indonesia. Dengan konsaininya, kita ada dari Sunhing Electronic Trading Co. Ltd. Itu merupakan pusat elektronik yang ada di China, itu pusat elektronik terbesar di China. Dan untuk PIC-nya, kita ada dari Billy Fong. Dia merupakan manajer dari Sunhing Electronic yang ada di China dan karirnya kita menggunakan shipping lane atau lewat jalur laut. Dan untuk nomor keberangkatan kapalnya kita ada 254N dan untuk vessel name-nya kita ada dari OOCL Zhoushan. Dan untuk port of loading-nya atau pelabuhan muatannya kita ada dari Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Dan untuk port of discharge-nya atau pelabuhan bongkarnya kita ada Hong Kong International Terminal, Hong Kong, China. Dan untuk quantity package-nya kita ada sebanyak 825 pieces dengan berat kotor ya, berat bersih 30.480 kg. Dengan ukuran kontainer ada 20 feet dengan origin pick up-nya kita menggunakan CY atau container yard, yaitu mode pengiriman dari tempat penumpukan peti kemas negara asal sampai ke tempat penumpukan peti kemas negara tujuan atau CY to CY. Itu menandakan mode pengiriman barang yang kita gunakan itu FCL. Dan untuk CY cut off-nya kita dari tanggal 10 April 2023 di jam 11. Dan untuk ETD at pole-nya atau estimate time of departure, perkiraan keberangkatan sarana pengangkutan, itu di tanggal 12 April 2023 di jam 19.30 malam. Dan untuk ETA at POD-nya atau estimate time of arrival-nya atau keberangkatan kedatangan sarana pengangkutan itu di tanggal 19 April 2023 di jam 9.30 pagi. Dan untuk ETA at FND-nya itu di tanggal 20 April 2023 di jam 9.30 pagi. Dan untuk komoditinya kita merupakan barang elektronik non-DG. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini kita akan memeriksa schedule dari barangnya lewat OOCL. Apakah kontainernya tersedia di tanggal tersebut?
Jakarta, untuk originnya dan destination-nya itu Hong Kong. Lanjut. Nah, di sini kita bisa ngeliat ya, di waktu yang dekat ini, di tanggal 12 April, dengan CY cut-off-nya di tanggal 10, dan untuk ETD at poll-nya itu di tanggal 12 April, sesuai ya dengan booking confirmation yang kita buat. Dan perkiraan untuk sampainya di Hong Kong itu di tanggal 20 April di jam 9.30 pagi. Di sini juga sudah tertera semua ya, dari CY cut-off-nya, cargo nature-nya, service-nya, terus vessel voyage-nya, atau nomor kapal juga semua sudah tertera di website OOCL-nya. Dan itu estimasi transit time-nya itu selama 7 hari. Baik, segitu presentasi dari saya, penjelasan mengenai booking confirmation yang sudah saya buat. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Apabila ada masukan ataupun saran, boleh banget ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.